kami tidak ada. Alhamdulillah, syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammad Rasulullah. Allahumma asli umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur fadailah wa rif'an bi haqq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Haji Sri Romi Jalil MPD, semoga limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang Allah serta keafiatan dan kesehatan selalu menyertai beliau bersama semua keluarga agar terus mampu membimbing kita bersama dalam bingkai NUD Fastabihul Khairat. Asik nih.
وَإِنَّ
kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, tidak ada kemudahan tanpa doa. Mari kita tentukan hati dan pikiran kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Ustaz Kamal Hakim SPDI di Silakan. Acara berikutnya laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Wisdi Ardhajat MPDI. Silakan. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala Dinas Ibu Ristek Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Ibu Kabupaten Lombok Timur, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Provinsi Nusa Tenggara Barat Cabang Lombok Timur, dan juga hadir dan terhormat Bapak Kepala Kantor Cabang Dinas KNU, terima kasih atas kehadirannya, serta para narasumber yang kami hormati dan peserta yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan laporan, mohon karena kegiatannya dengan dulu, jadi kalau kami menyampaikan selamat pagi, alirannya pagi ya. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Bapak Ibu Wakil Gubernur yang saya hormati, izin kami melaporkan kegiatan yang terselenggara pada pagi hari ini adalah bimbingan teknis terkait dengan implementasi kurikulum merdeka bagi guru yang ada di lingkungan MBDI ke Pulau Lombok, dan juga memberikan penguatan kepada kepala sekolah yang ada juga di lingkup MBDI ke Pulau Lombok, yang akan berlangsung pada hari ini dengan sesuai dengan jadwal yang sudah kami tentukan. Selanjutnya, ada pun kegiatan ini dapat terselenggara karena kerjasama antara Binpus KDLBI Pusat dengan Universitas Hamzah Wadi dan juga dengan Binpus Ristek Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah kami melalui masa pendaftaran secara online, dan jumlahnya sebenarnya lebih dari target. Target kami adalah sebanyak 200 peserta, tetapi yang hadir dan yang mengikuti kegiatan ini lebih dari 200. Baik itu berasal dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama atau MTS, kemudian ada juga yang dari SMA dan SMK. Sehingga yang hadir pada hari ini lebih kurang sekitar 200 peserta yang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya juga perlu kami sampaikan, pemateri yang akan menyampaikan materi pada hari ini adalah tidak lepas daripada intervensi yang dilakukan untuk mempercepat proses pelaksanaan IKN, yaitu adanya bimbingan asimetris, kemudian ada terkait dengan materi peningkatan SDM, yang ketiga terkait
terkait dengan digitalisasi sekolah, dan yang terakhir adalah terkait dengan perencanaan berbasis data. Jadi dari materi ini adalah merupakan intervensi yang harus dipercepat pelaksanaannya di sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, acara ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi setelah kegiatan ini, insya Allah Binpus akan melakukan pendampingan lanjutan yang nanti akan ditempatkan di beberapa titik kegiatan, sehingga betul-betul nanti peserta atau bapak ibu guru dan kepala sekolah yang berada di naungan MUI melaksanakan secara utuh kurikulum merdeka. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon Ibu Wagub untuk menyampaikan kata-kata sambutan sekaligus membuka acara kegiatan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf, tidak ada perlu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita di pagi hari ini tidak hanya sekedar pertemuan fisik, namun lebih dari penyatuan hati isi untuk mewujudkan pendidikan NTB yang berkemajuan dan NTB ini melalui pertemuan NTB Fastabikul Khairat. Kami mengundang Ibu Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan BIMTEK IKN 2023 dalam rangka memperingati Ultah MLI yang ke-88. Silakan. Jebolan dari madrasah. Orang-orang hebat
jadi dokter, jadi engineer, jadi ulama-ulama hebat, tuan guru muda. Oh, kita sekarang punya banyak tuan guru muda yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang keren-keren, yang sangat kita bisa banggakan. Itu jebolan madrasah UID. Ingat dulu Bapak Ibu. Betapa ya fondasi yang diletakkan oleh Almarhumullah yang kita warisi, yang kita ikuti, yang kita pedomani untuk bersemangat sungguh-sungguh dalam membangun madrasah. Itulah makanya orang-orang hebat. Jadi kalau ada yang dibanggakan daripada pemimpin-pemimpin yang dibuat ini sekarang ini adalah itu hasil daripada perjuangan pendidikan dari lahir, hasil perjuangan Almarhumullah. Sehingga kita heran kalau beliau diberikan dalam agama. Kalau kita lihat jumlah madrasah, kalau kita berbicara di NTT, banyak madrasah daripada sekolah itu. Kita tidak bisa bayangkan seandainya tidak digagas oleh Almarhumullah, terus tidak ada program madrasah bertebaran, betapa sulitnya pemerintah harus mendirikan sekolah-sekolah yang harus diemban tugas tanggung jawab mendidik anak bangsa. Sedangkan anak bangsa ini semua harus sekolah, wajib sekolah, tidak boleh ada istilah tidak sekolah. Dan itu bisa kita jalankan dengan baik. NWD itu memberikan kontribusi yang luar biasa besar di dalam mencerdaskan anak bangsa. Buah karya Almarhumullah yang dilanjutkan oleh Tuan Guru Gajah NWD dan Tuan Guru Zain bin Sandi ini. Dan itu pelosok Nusa Tenggara Barat Indonesia bahkan luar negeri. Ya, NTB ini bilang Indonesia maju. Makasih Bu. Ya, sehingga anak kita ganti. Nah itu Bapak Ibu di tahun pertama itu tidak ada kurikulum merdeka itu tidak ada. Tetapi itulah yang menjadi cikal bakal kurikulum merdeka. Setelah ada pelaksanaan sekolah penggerak, muncullah kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada beliau untuk bertanya masalah kurikulum merdeka yang dari SMA Indonesia Muda Putih. Nama Abu Hasbi dari Indonesia Muda Putih. Ada di sini sangat menarik berkaitan dengan kurikulum merdeka, berkaitan dengan kita yang ada di rumah. Jadi kita yang ada di rumah pernah dilakukan di situ untuk pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Otomatis saya yakin guru-guru yang di rumah mungkin banyak yang belum paham tentang kurikulum merdeka. Kita kebanyakan pelajarannya disasar dinas. Yang pertama yang saya mencatatkan kurikulum merdeka ini apa sih konsepnya? Kata-kata merdeka itu merdeka dalam apa? Nah ini yang masih kita yang masih kita pertanyakan merdeka itu dalam apa sih, dalam pelajaran, dalam dalam berangkat atau dalam mengajar. Nah itu yang pertama. Yang kedua yang lain tanya. Saya dulu. Yang satu wakil yang lain ya. Terima kasih dari teman itu Bapak Hasbi. Yang kedua dari SMK. Saya Bapak Ibu Hari dari SMK Wajah Indonesia. Yang ingin saya tanyakan mungkin sebelum kita bertanya mungkin Pak bicara sekaligus Ketua Kepala Kajian kami di sini.
yaitu kami sudah membuat KOSP dan alhamdulillah kami SMK Semarang Timur untuk swasta ini sudah terbit atau sudah tersusun KOSP tingkat satuan pendidikan di KKS khusus untuk SMK. Namun di situ bingungnya kami Pak bicara pertama, apakah ada standar yang jelas gitu? Di situ kan kita paham bahwa babnya saja di KOSP ini hampir 5 bab dan ada yang sampai 5 dan 4 bab gitu. Ada yang 4, ada yang 5 bab. Nah, yang kami bingungkan di situ adalah apakah semua aturan dari sekolah itu kan operasional itu dari anak datang sampai anak pulang kan dimasukkan itu. Cuma yang kami bingungkan di situ adalah apakah semua standar yang harus ada di sekolah itu masuk dalam dari kurikulum, dari kesiswaan, dan dari jadwal dan lain sebagainya itu apakah memang harus masuk di situ di KOSP itu Pak. Terima kasih. Rumah sesuatu atau merevisi sesuatu yang harusnya dia lebih yang ditinggalkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kita mengikuti DPR 3M atau implementasi kurikulum merdeka bagi Bapak Ibu guru dan penguatan kapasitas kepala sekolah dan anak.
yang dibawa komitmen seperti yang disampaikan oleh Gubernur tadi untuk melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Kenapa kami lakukan ini? Karena melihat kondisi yang ada dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah madrasah-madrasah swasta itu kurang diberikan ruang, sehingga kami melaksanakan bukan karena kami ingin bagaimana enggak, kan kami ingin membagi ilmu yang ada yang sudah didapatkan oleh teman-teman kita, sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang istilahnya dikatakan bagi SMA, SMP, SD itu sekolah penggerak, sementara bagi SMK di sekolah dikatakan SMKPK, maka kami kita mengharapkan bahwa dalam kegiatan ini semua kepala sekolah, guru-guru di madrasah, di SMK, di MTS bisa memahami kurikulum merdeka yang saat ini, karena di tahun 2024 kurikulum merdeka insya Allah akan dicanangkan secara nasional ke seluruh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi kita berharap madrasah sudah siap menghadapi era itu semua. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 merdeka. Sekali lagi, pemimpinan sekolah teman-temannya, Bapak